Kenapa di zaman secanggih ini, manusia tidak bisa berhenti saling berperang? Apa benar perang itu insting? Atau jangan-jangan perang memang sengaja dipelihara sebagai bisnis? Simak video ini sampai detik terakhir, karena kita tidak hanya membahas politik, tapi kita akan bongkar sisi gelap perang dari kacamata bisnis senjata sampai ramalan naskah kuno Nusantara tentang kiamat kecil atau goro-goro yang mulai terasa nyata hari ini. Subscribe channel ini agar kamu tidak ketinggalan pembahasan tentang isi dunia. Dan sekarang bersiaplah. Perang adalah salah satu fenomena paling kompleks dalam sejarah peradaban manusia. Untuk memahaminya, kita perlu melihatnya dari berbagai sudut pandang, mulai dari insting biologis, teori politik modern, hingga filosofi kuno yang tertuang dalam naskah Nusantara. Lalu apa itu perang? Secara teknis, perang adalah konflik bersenjata yang terorganisir dan berlarut-larut antara negara, pemerintah, masyarakat, atau kelompok faksi. Namun, secara sosiologis, perang adalah kegagalan, diplomasi, atau kelanjutan dari politik dengan cara lain. Seperti kata Karl von Clausewitz, mengapa perang terus terjadi? Di dalam perspektif keilmuan, sudut pandang biologis, dan psikologis, beberapa ahli berpendapat bahwa manusia memiliki insting agresi yang berakar dari masa prasejarah. Kompetisi sumber daya pada dasarnya, perang seringkali dipicu oleh perebutan hal-hal mendasar, wilayah yang subur, air bersih, atau energi minyak, mineral. Identitas kelompok in-group versus out-group. Manusia secara alami cenderung melindungi kelompoknya sendiri dan mencurigai kelompok asing. Sentimen ini sering dieksploitasi oleh pemimpin untuk memicu konflik. Sudut pandang politik dan kekuasaan dalam ilmu hubungan internasional, ada teori bernama realisme. Teori ini menyatakan bahwa dunia bersifat anarki. Tidak ada otoritas global yang lebih tinggi dari negara. Dilema keamanan ketika satu negara memperkuat militer untuk pertahanan, negara tetangganya merasa terancam dan ikut memperkuat diri, yang akhirnya berujung pada ketegangan dan perang. Ideologi dan agama. Keyakinan tentang bagaimana dunia seharusnya diatur seringkali memicu benturan besar yang sulit didamaikan hanya dengan kata-kata. Perspektif filosofi Jawa kuno dan klasik dalam naskah-naskah kuno seperti Bratayuda, adaptasi Mahabharata dalam budaya Jawa, atau serat-serat lama. Perang sering dilihat dari sudut pandang yang sangat berbeda. Perang sebagai dharma, kewajiban dalam konsep satria. Perang bukan sekadar pembunuhan, melainkan penegakan keadilan dharma. Dalam lakon Bhagavad Gita yang sangat dihormati di tanah Jawa, Krishna menjelaskan kepada Arjuna bahwa berperang melawan ketidakadilan adalah tugas suci, meskipun musuhnya adalah kerabat sendiri. Konsep goro-goro dalam pewayangan Jawa. Perang besar sering diawali dengan fenomena goro-goro, kekacauan alam semesta. Ini melambangkan bahwa perang adalah siklus pembersihan. Ketika dunia sudah terlalu penuh dengan angkara murka kejahatan, maka perang dianggap sebagai cara alam mencuci atau membersihkan dirinya sendiri agar kembali seimbang. Perang batin, jihad an-nafs.
Banyak pujangga Jawa menekankan bahwa perang yang paling besar sebenarnya adalah perang melawan diri sendiri, hawa nafsu. Namun, jika perang fisik tak terhindarkan, ia dianggap sebagai manifestasi dari kegagalan manusia mengendalikan nafsu kekuasaan dan keserakahan tersebut. Kenapa harus perang? Realitas pahit. Banyak orang bertanya, kenapa tidak berdamai saja? Jawabannya seringkali terletak pada 3 hal. Ketidakadilan yang tak tertahankan. Terkadang, sebuah bangsa merasa tertindas secara sistematis sehingga mengangkat senjata dianggap sebagai satu-satunya cara untuk meraih kemerdekaan atau martabat. Ketakutan akan diserang terlebih dahulu seringkali membuat sebuah pihak melancarkan serangan preventif. Ambisi individu. Sejarah seringkali mencatat bahwa ego seorang pemimpin besar seperti Napoleon, Alexander Agung, atau diktator modern bisa menyeret jutaan orang ke dalam medan laga. Kesimpulan perang tetap ada karena manusia sebagai spesies belum sepenuhnya berhasil menciptakan sistem yang bisa menjamin rasa aman dan keadilan bagi semua pihak secara merata. Selama masih ada ketimpangan sumber daya, ego kekuasaan, dan rasa takut terhadap sesama, perang akan tetap menjadi bayang-bayang dalam peradaban kita. Seperti yang dikatakan dalam pepatah Latin kuno, si vis pacem, para belam. Jika kau menginginkan perdamaian, bersiaplah untuk perang. Sebuah ironi yang masih relevan hingga detik ini. Jika kita menggali lebih dalam, melampaui alasan politik dan biologi, kita akan menemukan narasi yang lebih gelap sekaligus filosofis tentang mengapa pedang dan peluru seolah tidak pernah berhenti bersuara. Perspektif ekonomi perang militeri industrial kompleks dalam dunia modern. Ada alasan pragmatis yang sering kali disembunyikan. Perang adalah bisnis besar, industri senjata. Ekonomi beberapa negara maju sangat bergantung pada produksi dan penjualan senjata. Tanpa konflik, permintaan akan teknologi militer menurun. Rekonstruksi pasca perang setelah sebuah wilayah hancur. Perusahaan-perusahaan besar akan masuk untuk kontrak pembangunan kembali. Ini menciptakan siklus ekonomi yang meski tragis menguntungkan pihak-pihak tertentu. Perang dalam lensa mitologi dan kosmologi Jawa. Dalam naskah-naskah seperti Tantu Panggelaran atau pemikiran sinkretisme Jawa Islam, perang sering dilihat sebagai bagian dari mekanisme alam semesta. Perulia kehancuran besar dalam siklus waktu Hindu Jawa. Ada masa yang disebut Kali Yuga, di mana moralitas manusia berada di titik terendah. Perang dianggap sebagai gejala tak terelakkan dari zaman sebelum dunia akhirnya reset kembali. Tumbal atau sesaji dalam beberapa kepercayaan kuno, perang besar sering dianggap sebagai sesaji bagi bumi. Darah yang tumpah dianggap sebagai cara untuk menyeimbangkan kembali energi alam yang sudah terlalu berat oleh dosa manusia. Memayu Hayuning Bawono, ironisnya falsafah ini mengajarkan untuk memperindah dunia. Namun, dalam sejarah kerajaan Nusantara seperti ekspansi Majapahit dalam Sumpah Palapa, perang justru digunakan sebagai
alat untuk menyatukan fragmentasi agar tercipta ketertiban tunggal yang stabil. Evolusi teknologi. Perang tanpa wajah. Kenapa perang tetap ada sekarang? Padahal kita sudah sangat modern. Karena teknologi membuat perang terasa lebih mudah bagi mereka yang memulainya. Jarak yang menjauh. Dahulu, seorang pemimpin harus melihat mata musuhnya saat menebas pedang. Sekarang, serangan bisa dilakukan melalui layar komputer atau tombol drone dari jarak ribuan kilometer. Hal ini mengurangi hambatan psikologis untuk membunuh. Perang informasi. Saat ini, perang tidak hanya terjadi di medan fisik, tapi di pikiran. Disinformasi dan propaganda digunakan untuk membuat masyarakat saling membenci, bahkan sebelum peluru pertama ditembakkan. Mengapa manusia membutuhkan narasi perang? Secara psikologis, manusia seringkali merasa paling bersatu justru saat memiliki musuh bersama. Eksistensi diri. Perang memberikan rasa tujuan, sense of purpose yang ekstrem. Ia menciptakan pahlawan, legenda, dan sejarah. Tanpa konflik, sejarah manusia mungkin akan terasa datar bagi para pencatat kronik. Hukum alam Darwinisme sosial. Ada keyakinan keliru namun kuat bahwa yang kuatlah yang berhak bertahan hidup. Perang dipandang sebagai ujian terakhir bagi ketangguhan sebuah peradaban. Sebuah kontradiksi abadi. Perang tetap ada karena manusia adalah satu-satunya makhluk yang mampu menciptakan ideologi. Seekor singa membunuh hanya untuk makan, tetapi manusia bisa membunuh jutaan orang demi sebuah ide seperti batas negara, warna bendera, atau tafsir suci. Jika kita melihat dari kacamata buku kuno hingga sains modern, perang adalah cermin retak dari ambisi manusia, keinginan untuk damai, tetapi ketidakmampuan untuk percaya pada orang lain selama rasa takut lebih dominan daripada rasa saling memahami. Maka narasi perang akan terus ditulis dalam bab-bab sejarah mendatang. Apakah menurutmu teknologi masa kini justru mempercepat terjadinya perdamaian atau malah membuat perang menjadi lebih berbahaya? Lantas pertanyaannya, apa yang harus kita perbuat dan bagaimana kita menyikapi ini semua? Dalam pusaran konflik yang menghancurkan, kebijaksanaan seringkali menjadi satu-satunya pelita yang tersisa. Dalam perang, tidak ada pemenang yang benar-benar menang. Yang ada hanyalah mereka yang kehilangan lebih sedikit daripada yang lain. Jangan biarkan kebencian menghapus wajah manusia dari musuhmu. Tentang suara hati. Senjata mungkin bisa membungkam suara manusia, tetapi ia tidak pernah bisa membungkam kebenaran. Di tengah dentuman meriam, tetaplah dengarkan bisikan nuranimu, karena di sanalah Tuhan berbicara tentang keberanian. Keberanian sejati bukanlah kemampuan untuk mengangkat senjata, melainkan keberanian untuk tetap memanusiakan manusia di saat dunia memaksamu untuk menjadi monster. Tentang warisan, jangan bangga dengan tanah yang kau rebut dengan darah, karena pada akhirnya tanah itulah yang akan memelukmu dalam diam tanpa mempedulikan siapa pemenangnya. Apa yang harus kita lakukan di tengah dunia yang penuh gesekan? Langkah kita tidak harus selalu besar, namun harus bermakna memadamkan api di dalam diri sendiri. Perang besar selalu dimulai dari kemerahan-kemerahan kecil yang tidak terpadamkan. Damailah dengan dirimu sendiri
agar kau tidak memuntahkan api kepada orang lain. Menolak polarisasi. Jangan terjebak dalam narasi kita vs mereka. Lihatlah dunia sebagai satu tubuh. Jika satu bagian terluka, seluruh tubuh akan merasakan demamnya. Pelajari sejarah agar tidak mengulanginya, dan perluas empati melintasi batas negara, suku, dan agama. Arti kehidupan dan kedamaian dunia. Arti kehidupan bukanlah tentang seberapa lama kita bertahan atau seberapa banyak yang kita kuasai. Kehidupan adalah sebuah kesempatan untuk menjadi saksi atas kebaikan. Ia adalah sebuah perjalanan singkat, di mana kita belajar bahwa setiap nafas yang kita hirup adalah pinjaman yang harus dipertanggungjawabkan melalui kemanfaatan bagi sesama. Arti kedamaian. Dunia bukanlah sekadar absennya dentuman senjata atau kosongnya medan tempur. Kedamaian adalah kehadiran keadilan. Selama masih ada perut yang lapar dan hak yang dirampas, ketenangan hanyalah gencatan senjata sementara. Damai yang sejati adalah ketika setiap individu merasa aman untuk bermimpi tanpa takut bayang-bayang penindasan. Narasi peradaban sejarah manusia memang ditulis dengan tinta darah dan air mata. Namun masa depan selalu ditulis dengan harapan yang tak kunjung padam. Kita mungkin tidak bisa menghentikan seluruh mesin perang di dunia ini sendirian, tetapi kita bisa memilih untuk tidak menjadi bahan bakarnya. Perang adalah bukti bahwa kita masih belajar menjadi manusia, sementara kedamaian adalah bukti bahwa kita telah berhasil mencapainya. Pada akhirnya, bumi ini terlalu indah untuk diwariskan dalam bentuk abu. Mari kita sisakan ruang bagi generasi mendatang untuk melihat hijau, daun, dan biru langit. Bukan hitamnya asap ledakan, sebab sedalam-dalamnya luka yang digoreskan oleh pedang. Setinggi-tingginya menara yang dibangun dari kemenangan, ia akan runtuh juga oleh waktu. Namun, satu tindakan kasih sayang akan bergema selamanya dalam keabadian semesta. Sekarang apa yang kamu pikirkan? Tulis di kolom komentar.